Oke. Gimana kabarnya hari ini rekan-rekan semuanya? Aku panggil apa nih? Teman-teman aja ya supaya lebih akrab. Gimana kabarnya? Baik. Mana ini kok lesu semua atau mentang-mentang lagi puasa? Hari ini puasa semua? Yang muslim? Puasa. Oke. Alhamdulillah ya. Baik, teman-teman. Untuk hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu, bisa tatap muka setelah beberapa kali mengalami perubahan jadwal ya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu tatap muka secara online bareng saya. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi satu kegiatan ibadah ya untuk kita semua. Meskipun ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa tetap semangat, yang tidak harus lebih semangat. Nah, untuk yang belum kenal saya, mungkin kita kenalan dulu supaya lebih akrab. Tak kenal maka tak sayang katanya. Tapi udah kenal, nggak tahu ya sayang atau enggak. Oke. Ini kamera saya on kan? On ya? On, Kak. Oke. On, Kak. Sip. Sebentar saya mau format dulu nih. Oke. Oke, tampil ya. Muka saya tampil paling gede. Biar kelihatan sama semuanya. Oke. Teman-teman, perkenalkan nama aku Rizka Rahmanisa. Aku adalah seorang kapiten. Aku adalah seorang mentor accounting, sekaligus praktisi juga di bidang accounting. Sudah berkecimpung di dunia akuntansi itu kalau dari profesi mungkin baru 5 tahun kalau untuk profesi. Tapi untuk pendidikan, saya memang pendidikan udah dari orok ya, akunting tuh. Udah dari SMK, D3, S1, sekarang S2 akuntansi. Kita ngobrol tentang akuntansinya aja. Jangan nanya tentang status. Status saya masih mahasiswa, ya. Oke. Teman-teman, untuk program hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai basic accounting ya, basic accounting yang akan saya paparkan dan yang akan saya transfer ilmunya. Kenapa di basic accounting? Karena basic accounting itu adalah salah satu ilmu untuk teman-teman bisa naik level keilmuan akuntansinya. Jadi bukan hanya untuk istilahnya perkuliahan saja ya, tapi tentunya supaya kita bisa dapat meraih kesuksesan di bidang akuntansi ini. Untuk kata sukses itu sebenarnya relatif ya. Maksudnya relatif itu seperti apa? Ada sukses yang levelnya baru pemula, menengah, sampai ke expert. Nah, kira-kira teman-teman, jangan sampai accounting itu kita hanya sukses di kampus saja, tapi semoga bisa membawa kita ke level kesuksesan yang lain. Siapa di sini yang pengen jadi atau yang pengen punya karir di bidang akuntansi dan pengen keilmuan kita itu berguna? Cung, siapa? Yang pengen ilmu akuntansinya berguna untuk diri sendiri, nusa, dan bangsa? Cung. Oke. Semuanya pengen ya pasti. Iya, 40 orang aja yang raise hand. Oke. Semuanya, kita menginginkan ilmu akuntansi itu bisa berguna, terutama untuk kita dan umumnya untuk orang lain yang bekerja sama dengan kita tentunya ya. Nah, dalam hal ini di pertemuan kali ini di program gratis bareng aku bakalan mengupas tuntas mengenai basic accounting. Udah siap semuanya? Coba kalau udah siap, aku mau tahu suaranya karena waktu kita nggak banyak. Kita hanya akan belajar dalam waktu 1 jam ke depan. Cung, siapa yang mau belajar bareng aku? Yang udah siap? Siap.
Coba mana suaranya? Saya mau suaranya. Karena dari suara itu bisa kelihatan effort kita, kemudian Siap. minat kita. Saya. Oke. Siap. Semangat. Siap, Kakak. Oke, bagus. Ini dari Sabang sampai Merauke hadir ya? Aku lihat memang dari berbagai daerah. Ada yang dari daerah mana? Pokoknya dari sudut timur sampai sudut barat Indonesia itu hadir semua di sini. Cuman ya terbatas ya, di Google Meet kita hanya 100 orang. Tapi tidak apa-apa. Ini saya rekam nanti kalau misalkan teman-teman mau videonya, nanti saya bakalan upload. Oke? Kalau udah siap, oke, Lampung, Medan, Timor Leste, weh, ada Timor Leste. Wah, saudara kita dari Timor Leste ada juga ya. Oke, kita mulai aja tanpa perlu basa-basi lebih lama lagi. Perkenalan kayaknya cukup. Nanti sering berjalannya waktu kita bakalan kenal dengan sendirinya kok. Kita nggak perlu kenalan lebih banyak. Nah, belum. Coba saya mau share screen dulu. Oke. Udah masuk? Belum? Screennya? Layarnya udah masuk? Belum, Kak. Belum, Kak. Udah ah. Udah belum? Sudah, Kak, sudah. Udah. Oke. Sudah, Kak, sudah. Oke, bagus. Kalau sudah, mari kita mulai. Seperti yang sudah saya mandatkan kepada admin saya ya, untuk batas join itu di jam 1.10. Berarti yang join lewat dari itu nggak akan bisa masuk. Nah, sekarang nikmati pembelajarannya. Udah siap? Siap. Oke. Sudah, siap. Oke. Jangan lupa berdoa dulu ya. Di hati masing-masing aja. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini di program gratis bareng aku yang udah ditunggu beberapa minggu ya, dari pendaftaran sampai akhirnya bisa terlaksana hari ini, memang ada beberapa kendala jadwal gitu, kadang tiba-tiba jadwal bentrok gitu ya. Ya biasalah, sok sibuk gitu ya aku. Nah, alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Di sini kita akan belajar mengenai all about basic accounting. Yang mana basic accounting itu akan kita bahas apa saja? Yang pertama, definisi akuntansi. Siapa yang mau jadi volunteer, tolong bacakan definisi akuntansi nih. Cung. Ayo, siapa? Perkenalkan nama, dari kampus mana atau dari sekolah mana atau kerja di mana, boleh. Silakan. Megawati. Ibu Megawati. Hah, Ibu Megawati ketua PDIP bukan? Oke, siapa tadi yang raise hand? Cung, langsung sebutkan nama dan dari mana, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, lulusan baru, fresh graduate dari salah satu kampus yang ada di Takalar. Di daerah mana itu? Sulawesi Selatan, Kak. Sulawesi Selatan. Wow, oke. Silakan. Oke, definisi akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi didefinisikan sebagai berikut, yaitu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Oke, terima kasih Megawati dari Sulawesi Selatan. Dari pengertian basic accounting ini, dari pengertian definisi atau definisi akunting ini, menurut menurut AAA ya, AAA, American Accounting Association, yang mana akuntansi itu adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, katanya. Nah, berarti
akuntansi itu kita hanya perlu istilahnya mengetahui clue-clue utamanya aja. Mana clue utamanya? Clue utamanya yaitu di sini kita bisa mengecek proses pengidentifikasian, ya. Proses identifikasi itu maksudnya apa? Proses identifikasi itu kita harus dapat membedakan, mengklasifikasikan transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Jadi dasarnya kita bisa mencatat akuntansi itu atau membuat laporan keuangan itu adalah dari proses pengidentifikasian. Identifikasi apa? Identifikasi transaksi. Lalu di sini ada mengukur sejauh mana transaksi tersebut akan berpengaruh terhadap kelima akun, yaitu akun-akun dalam akuntansi nanti akan saya perkenalkan juga untuk yang belum tahu. Mengukur sudah sejauh mana akun atau transaksi itu berpengaruh terhadap akun-akun dalam laporan keuangan. Dan terakhir adalah melaporkan informasi ekonomi. Jadi dasarnya kita membuat laporan keuangan itu karena adanya kebutuhan satu pelaporan keuangan, ada kebutuhan informasi ekonomi. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan informasi ekonomi, kita nggak perlu membuat laporan keuangan. Jadi dasarnya kita bisa bikin laporan keuangan itu karena adanya kebutuhan itu, ya. Jadi kalau teman-teman mau misalkan bertanya, kenapa ya akuntansi itu perlu dibuat gitu ya? Kenapa ya laporan keuangan itu perlu dibuat? Ya karena ada kebutuhan di situ. Kebutuhan apa namanya tadi? Kebutuhan informasi. Nah, kemudian untuk apa katanya? Untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi, laporan keuangan itu nanti digunakan untuk pengguna informasi. Siapa nanti yang menggunakan informasi? Nanti kita bahas ya. Nah, itu definisi akuntansi. Akuntansi itu muncul dari kebutuhan informasi keuangan. Oke. Kemudian, definisi di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa mengandung dua pengertian. Jadi dari satu definisi, diuraikan lagi. Boleh, silakan yang mau jadi volunteer lagi, Cung. Untuk membacakan. Boleh perkenalkan nama dan dari kampus mana atau dari daerah mana berasalnya. Ayo, Cuk. Ini dari 100 orang, gak ada yang mau? Ayo, mana? Katanya mau sukses di akuntansi. Ayo. Saya boleh, Kak. Boleh banget, silakan perkenalkan nama dan dari mana. Perkenalkan, nama saya Sheryl Aurelia, saya dari Universitas Airlangga. UNR, oke. Hebat. Silakan, tolong dibaca. Oke, definisi di atas mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Ini merupakan kegiatan akuntansi. Yang kedua, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Ini kegunaan akuntansi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sheryl Aurelia. Mari kita bahas. Nah, di sini terdapat dua definisi katanya ya. Yang dari pengertian yang pertama itu disimpulkan bahwa akuntansi itu adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Itu kegiatan akuntansi. Kemudian ada kegunaannya. Kegunaannya yaitu informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi itu diharapkan dapat berguna. Nah, sebelum berguna, itu kita harus mempelajari dulu standar yang digunakan dalam pelaporan akuntansi itu standar yang mana, gitu kan. Kenapa kita akan mempelajari standar?
Karena laporan keuangan itu harus dapat dibaca oleh semua pihak yang menggunakan informasi. Jadi kalau ditanya kita belajar akuntansi itu sumber atau standarnya dari mana, ya dari standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia tentunya. Bahkan berlaku juga di dunia. Karena apa? Karena untuk sistem pencatatan akuntansi di Indonesia itu adaptasi dari standar akuntansi dunia. Jadi nggak akan berbeda, kecuali bahasa aja yang beda ya. Nah, kemudian tujuan utama yang ada di akuntansi itu adalah menyajikan informasi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tadi, poin ketiganya. Lalu, kegiatan akuntansi itu ada 3 ya. Pertama, pengidentifikasian dan pengukuran data relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, proses data, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan informasi kepada pemakai laporan keuangan. Jadi kita, bagian accounting, itu harus dapat menyajikan laporan keuangan. Coba di sini saya mau tanya dulu. Yang udah pernah bikin laporan keuangan secara balance, siapa? Cung. Saya. Balance, oke bagus. Yang pernah nggak balance siapa? Saya juga pernah. Yang lain? Pernah nggak balance kalian bikin laporan keuangan? Terutama neraca? Pernah, Kak. Pernah, Pernah, pasti Kak. pernah Pernah, semua ya. Kak. Coba ada yang belum pernah bikin laporan keuangan? Saya, Kak. Oke. Ada. Yang belum pernah bikin laporan keuangan itu alasannya apa? Emang bukan kuliah di jurusan akuntansi atau memang baru mau kuliah atau gimana? Ya, bukan jurusan akuntansi, Kak. Oke, bukan jurusan akuntansi, tapi kenapa belajar akuntansi di sini? Kenapa Ya, alasannya? Biar menambah skill yang baru, Kak. Oke, menambah skill yang baru. Mau switch karir kayaknya ya ke akuntansi ya? ya, Oke, bagus. ya Kak. Dari background pendidikan apapun bisa mengikuti kelas ini. Karena saya terbuka untuk umum ya. Yang penting bisa mengikuti. Nah, ini masih pengertian, kita lewat aja. Nah, di sini. Transaksi keuangan. Transaksi eksternal. Transaksi eksternal itu adalah transaksi yang terjadi antar perusahaan dengan pihak luar. Example-nya adalah penjualan barang atau pelunasan utang. Itu transaksi eksternal. Jadi transaksi yang terjadi ketika perusahaan berhubungan dengan pihak luar. Jadi perusahaan dengan perusahaan gitu ya, atau perusahaan dengan perorangan. Itu transaksi eksternal. Yang kedua ada transaksi internal. Transaksi internal itu terjadi dalam unit perusahaan. Contohnya kegiatan produksi, di mana di manufaktur misalkan. Kemudian transaksi operasional yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam rangka menciptakan pendapatan. Itu transaksi operasional. Yang keempat ada transaksi modal. Semua transaksi yang berkaitan dengan memperoleh dana untuk biaya kegiatan. Jadi, teman-teman ketika ingin mengidentifikasi satu transaksi, teman-teman harus bisa mengidentifikasi dulu jenis-jenis transaksinya. Atau istilahnya teman-teman harus bisa membedakan ini transaksi akan berpengaruh terhadap apa saja, gitu ya. Nah, berikutnya barulah teman-teman bakalan bisa membuat jurnal umum. Ada di sini yang masih bingung ketika baca transaksi atau dapat bukti transaksi, tapi kita bingung ini pakai akunnya akun apa gitu untuk di jurnal, atau jurnalnya pakai akun apa. Pasti bingung kan? Kalau misalkan nggak bisa membedakan jenis-jenis transaksinya. Coba di sini yang masih bingung pembuatan jurnal umum siapa? Yang masih bingung pembuatan jurnal umum? Wah, banyaknya. Oke. Bingungnya kenapa coba kira-kira? Boleh sharing. Kalau misalkan ada yang mau bertanya ya, misalkan di tengah-tengah materi ada yang mau tanya jawab, boleh dipersilahkan. Jadi nggak ada sesi tanya jawab, kita langsung aja spontan untuk tanya jawab. Boleh? Cung? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini nggak?
Oke, jika tidak ada kita lanjut dulu ya. Nanti ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Ya, boleh silakan. Kak, izin tanya, di bagian Boleh. transaksi operasi itu bisa dijelaskan lebih detail gak? Transaksi operasional, oke. Transaksi operasional itu seperti apa sih gitu kan? Yang jadi pertanyaan. Transaksi operasional itu adalah seluruh transaksi yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Misalkan di dalam satu kegiatan usaha ya, dalam satu perusahaan, misalnya perusahaan itu bergerak di bidang jasa konsultasi akuntansi. Misalkan seperti saya ya, jasa konsultasi akuntansi. Atau konsultan lah istilahnya. Konsultan akuntansi. Untuk biaya operasional yang saya keluarkan, misal ada biaya Zoom. Nah, itu adalah termasuk biaya operasional. Kemudian misal kalau secara online ada kuota internet. Nah, itu biaya operasional. Kemudian kalau misalkan offline itu ada biaya transport. Ada biaya makan dan minum misalkan. Nah, itu adalah biaya operasional. Yang dimaksud biaya operasional itu adalah semua kegiatan yang menunjang operasional atau kegiatan perusahaan untuk mendapatkan satu atau untuk menciptakan satu pendapatan. Misalkan lagi kalau di bidang perusahaan dagang, ada biaya operasionalnya ada. Contoh, PT A menjual barang ke PT B. Biaya operasionalnya apa? Misal biaya angkut. Itu biaya operasional. Jadi seluruh transaksi yang berkaitan dengan proses menciptakan satu pendapatan itu adalah biaya operasional. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Biaya operasional sama ini saya kurang bisa baca chat ya karena ketumpuk. Boleh diungkapin aja. Langsung pertanyaan pakai suara. Takutnya nggak kebaca. Izin Kak, berarti Boleh. transaksi operasi itu bisa disebut juga biaya pendukung atas perusahaan dalam menciptakan pendapatan ya, atau Betul. budaya. Betul. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mendukung terciptanya satu pendapatan. Itu adalah biaya operasional. Kak, izin tanya. Boleh. Kalau untuk contohnya jasa konsultasi akuntansi ini transaksi internalnya apa ya, Kak? Misalkan di sini transaksi internalnya. Transaksi internal itu kan transaksi yang terjadi di unit perusahaan atau kalau untuk transaksi internal di perusahaan jasa itu misalkan adanya kalau di saya kebetulan nggak ada ya transaksi internal. Transaksi internal itu adanya di manufaktur untuk kegiatan produksi barang. Karena di situ ada dari departemen A, B, C itu saling berkaitan. Itu namanya transaksi internal. Kalau di perusahaan jasa nggak ada karena kebanyakannya transaksi eksternal. Jadi berhubungannya dengan eksternal. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Sudah Pak, sudah bisa dipahami ya perbedaan transaksi. Nah, sip, sudah mengerti. Di sini ada pemakai laporan keuangan. Teman-teman harus bisa membedakan nanti pihak eksternal dan pihak internal perusahaan dalam menggunakan laporan keuangan. Dan harus tahu mereka itu menggunakan laporan keuangan kegunaannya untuk apa gitu kan. Yang pertama, investor atau pemilik. Investor atau pemilik, misalkan kalau investor dulu deh. Investor itu menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan investasi. Seorang investor, bayangkan kamu adalah seorang investor. Kamu mau investasi di perusahaan, apakah main investasi aja tanpa perhitungan, atau kira-kira bakal dihitung dulu, ini kira-kira bakal dapat pendapatan berapa ya, tingkat returnnya bakalan berapa persen ya. Semakin banyak laba, semakin baik. Nah, kira-kira kamu bakal menghitung keuntungan kamu nggak kalau kamu jadi investor? Kira-kira kalau kamu jadi investor,
itu bakal ngitung dulu nggak seberapa besar tingkat keuntungan yang akan didapat kalau investasi di satu perusahaan? Wajib. Nah, betul. Wajib lihat laporan laba rugi dan menghitung tingkat keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa investor itu menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk kegiatan investasi, untuk menilai sejauh mana keuntungan atau kerugian yang akan didapat oleh kita sebagai investor, misalkan ya, untuk mendapatkan satu keuntungan. Nah, adapun pemilik, kalau pemilik menggunakan laporan keuangan itu untuk menilai seberapa jauh keberhasilan manajemen dalam menjalankan pengendaliannya. Kemudian ada kreditor. Kalau kreditor menggunakan laporan keuangan perusahaan itu untuk proses pemberian kredit. Ada ya kredit perusahaan ya, kredit untuk perusahaan. Nah, seperti bank. Bank itu nggak akan serta-merta memberikan kredit kepada perusahaan tanpa melihat laporan keuangannya dulu. Dari kemampuan keuangan perusahaan, dari tingkat likuiditas perusahaan. Itu nggak akan semena-mena atau tidak akan serta-merta langsung memberikan pinjaman kepada perusahaan tanpa menilai terlebih dahulu. Makanya ada kasus manipulasi laporan keuangan. Untuk apa? Untuk membagus-baguskan laporan keuangan supaya bisa dilirik oleh pihak kreditor. Nah, kemudian customer atau pelanggan. Kalau customer atau pelanggan biasanya terkait kepercayaan ya, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk pemasok sama juga untuk melihat seberapa mampu si perusahaan tersebut akan istilahnya kalau pemasok itu dia hubungannya dengan transaksi penjualan kredit. Jadi pemasok atau supplier itu harus bisa melihat laporan keuangannya kira-kira perputaran piutangnya bakalan lama atau tidak nih kalau kerjasama dengan satu perusahaan tersebut. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Kemudian ada pemerintah. Kalau pemerintah hubungannya dengan pengenaan pajak. Makanya semakin besar laba yang didapatkan perusahaan, semakin besar juga tingkat pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Makanya ada yang namanya manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan itu bukan berarti menghindari pajak. Nah, kalian nanti kalau misalkan masuk kuliah di tingkat magister, S2, itu kalian bakalan belajar mengenai manajemen perpajakan. Kemudian, dilanjut ke lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu biasanya sama ya untuk kepercayaan, terutama dalam bekerja sama dan masyarakat umum. Saya rasa kalau masyarakat umum tidak terlalu melihat ya untuk sejauh mana laporan keuangan perusahaan, apalagi orang-orang yang awam terhadap laporan keuangan. Paling masyarakat umum itu biasanya yang membutuhkan sustainability report, kemudian atau untuk mengukur CSR yang akan diberikan kepada masyarakat biasanya. Ini karena waktu kita pendek ya, cuma 1 jam. Nanti boleh kalian langsung tanya jawab aja kalau ada yang nggak paham. Dan saya akan agak dipercepat gitu. Tapi kita tetap ngobrol. Nah, untuk pihak internal ada manajemen puncak ya teman-teman. Manajemen puncak itu berarti direksi. Adapun manajer divisi itu lebih bawah lagi dari direksi ke manajer, kemudian staf akunting dan karyawan. Pihak internal perusahaan ini wajib memahami dan wajib untuk staf akunting wajib bisa menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar. Jadi ketika kalian sudah bisa membuat laporan keuangan dengan baik dan benar, tidak menutup kemungkinan ketika nanti kalian sudah berpengalaman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kalian akan naik level ke tingkat manajer, bahkan direksi atau direktur keuangan nantinya. Jadi kalau kalian ingin menjadi praktisi, level minimalnya itu ada di staff accounting dan maksimalnya ada di direksi, ada di direktur gitu ya, menjadi direktur keuangan. Jadi kalian
Jangan pernah bosan untuk belajar akuntansi. Kalau misalkan memang nggak bisa, terus ulangi terus. Karena karir akuntansi itu nggak mentok di staf akunting kok. Nanti akan naik jadi staf akunting untuk level bawahnya, kemudian ke akunting spesialis, kemudian ke manajer, kemudian ke direksi, bahkan seperti itu ya. Jadi jangan patah semangat. Saya rasa teman-teman pasti bisa. Asalkan ya itu tadi, harus bisa mengendalikan effort gitu. Oke, kemudian, nah ini boleh dibaca aja untuk eksternal, internal, kemudian arti penting dari laporan keuangan. Saya mau langsung ke sini nih. Kalau untuk pengertian-pengertian kayak gitu, saya rasa bakalan bisa. Nah, yang penting dalam pembelajaran hari ini adalah teman-teman harus hafal siklus akuntansi ya. Udah tahu namanya siklus akuntansi belum? Cung? Yang udah tahu siklus akuntansi siapa? Oke, boleh sebutkan Dinda Triadita. Tolong sebutkan siklus akuntansi, ada apa aja? Ya, izin Kak. Siklus akuntansi itu ada formulir, jurnal, buku besar, terus laporan keuangan. Dari formulir itu ke laporan keuangan ada buku pembantu. Oke, salah. Bukan kayak gitu. Cung, siapa yang sudah hafal? Gak apa-apa ya. Yang sudah hafal siklus akuntansi, Cung? Izin Kak, Boleh. Perkenalkan nama dan dari mana? Dari kampus apa atau dari mana boleh? perkenalkan nama saya Priscilia Panino dari kampus Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya semester 6, jurusan akuntansi. Oke. Jadi siklus akuntansi itu dimulai dari analisis transaksi, lalu ke jurnal umum, lalu ke buku besar, lalu jika ada penyesuaian buat jurnal penyesuaian, lalu ke neraca sebelum penyesuaian, lalu jurnal penyesuaian, dan setelah itu membuat laporan keuangan. Lalu jika diperlukan, membuat buku pembantu juga. Terima kasih, Kak. Bagus. Terima kasih banyak, Priscilia. Dan Dinda tadi. Untuk Dinda, tadi salahnya di mana? Salahnya di proses ini, menyebutkan buku pembantu. Menyebutkan buku pembantu itu sebetulnya untuk buku pembantu itu ada pada buku besar ya. Buku besar pembantu utang piutang biasanya. Nah, di sini teman-teman harus memahami proses siklus akuntansi terlebih dahulu. Jadi, untuk bisa membuat laporan keuangan itu, kalian harus dapat membuat jurnal. Dan jurnal itu perlu pemahaman yang pertama, harus hafal nama-nama akun. Ya, boleh dicatat. Untuk pemahaman jurnal umum, teman-teman harus hafal klasifikasi akun atau hafal nama-nama akun dalam akuntansi. Yang kedua, teman-teman harus bisa memahami aturan saldo normal akun. Yang ketiga, teman-teman harus banyak latihan. 3 kunci tersebut wajib bisa untuk kalian bisa membuat laporan keuangan. Ya, khususnya jurnal umum. Nah, tadi siklus akuntansi itu ada formulir ya. Formulir di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah dokumen transaksi. Dari dokumen transaksi, kalian harus bisa membuat jurnal umum. Jurnal umum ataupun jurnal khusus untuk perusahaan dagang ataupun manufaktur. Kemudian ada proses buku besar. Nah, di buku besar ini ada buku besar pembantu. Buku pembantu utang piutang. Kemudian setelah buku besar, nanti masuk ke laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu sumber datanya dari mana? Dari neraca saldo. Nah, kemudian pada saat kita menyusun neraca saldo, biasanya ya, jadi asal muasalnya ada AJP atau ayat jurnal penyesuaian, itu biasanya karena ada kesalahan jurnal. Makanya ada jurnal penyesuaian. Atau memang ada akun-akun akrual atau ada beban-beban yang belum dicatat. Biasanya disitulah terjadinya satu
kita harus menghitung atau harus menjurnal jurnal penyesuaian. Nah, kemudian setelah jurnal penyesuaian, barulah terbit yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Barulah kita dapat menyusun laporan keuangan. Jadi sekali lagi, untuk tahapan siklus akuntansi itu ada di 1. Contoh jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Saya nggak akan bahas di sini. Untuk teman-teman yang mau membahas atau yang mau mendapatkan pendalaman materi di siklus akuntansi, nanti boleh ikutan upgrade kelasnya ya. Kelasnya di kelas basic financial accounting. Nanti tinggal di chat admin aja kalau mau tahu kelasnya. Nah, di kelas gratis ini, saya akan memandu kalian, akan mengarahkan kalian bagaimana caranya atau harus kemana ini arah pembelajarannya, gitu ya. Yang pertama, tadi siklus akuntansi itu adalah proses pengidentifikasian transaksi. Yang kedua, proses pembuatan jurnal umum atau jurnal khusus. Yang ketiga, buku besar. Yang keempat, neraca saldo. Kelima, AJP jika ada, ayat jurnal penyesuaian. Keenam, itu ada neraca saldo setelah penyesuaian, jika ada ya. Kemudian ada neraca lajur yang sifatnya opsional. Baru laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5. Nah, jangan sampai kalian hanya menyebutkan 3. Laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan neraca, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, 5 laporan keuangan itulah yang harus kalian dapat sajikan. Kalau untuk bentuknya yang seperti apa gitu. Bentuknya nanti kalian bisa dapatkan kalau kalian update grade kelas kalian. Boleh kalian ikut kelas basic financial accounting supaya bisa mempelajari lebih dalam lagi ya. Nah, selanjutnya di materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai ini nih, di jurnal umum. Di jurnal umum itu perlu penguasaan yang namanya saldo normal akun. Ada yang udah tahu? Coba saya mau cek. Kalau akun aset itu saldonya ketika bertambah itu posisinya di debit apa di kredit? Debit. Debit, oke. Kalau kewajiban bertambah di sebelah mana? Bertambah di kredit, Kak. Bertambah di kredit, bagus. Kalau ekuitas bertambah di mana? Ekuitas juga ada di kredit, Kak. Kalau pendapatan bertambah di mana? Kredit juga, Kak. Kredit juga. Ada suara tadi debit katanya. Oke, kalau beban bertambah di mana? Kalau beban bertambah di debit. Bertambah di debit. Ada juga yang nyebut di kredit. Oke, berarti ada suara masing-masing dari pertanyaan saya. Ada 2 suara dari masing-masing pertanyaan saya. Oke. Maka dari pertanyaan terkait saldo normal akun, saya akan membuat teman-teman hafal ya. Hafal apa? Minimal hafal saldo normal akun. Nanti untuk klasifikasi akun saya akan kasih filenya supaya bisa dibaca ataupun bisa dipelajari lebih lanjut ya. Secara gratis nanti saya kasih untuk nama-nama akun. Kemudian saya mau kasih tahu terkait pembelajaran cara hafal saldo normal akun. Oke, teman-teman, boleh dibuka kameranya. Saya mau teman-teman buka kamera. Ikuti saya. Oke. Tangannya boleh 5 ke atas? Boleh 5 tangan ke atas? Boleh dibuka kameranya supaya saya bisa ngelihat? Oke. Yang lain? Silakan on cam. Ayo on cam. Mari kita belajar sama-sama. Oke. Teman-teman, untuk
penghafalan saldo normal akun ya, supaya kita lebih cepat hafal, itu kita harus tahu atau untuk bisa bikin jurnal umum itu kita harus tahu yang namanya saldo normal akun. Nah, saldo normal akun itu terdiri dari 5 aturan. Ya, 5 aturan untuk 5 akun. 5 akun dalam akuntansi itu yang pertama ada aset. Yang pertama aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat beban, yang kelima pendapatan. Berarti 5 akun untuk 5 jari untuk 5 akun. Coba tolong sebutkan 5 jari untuk 5 akun. Yang pertama apa? Aset. Aset. Yang kedua Kewajiban. Yang kedua kewajiban. Yang ketiga Aset, ekuitas, kewajiban, modal, ekuitas. pendapatan, dan beban. Yang keempat Beban, pendapatan. 5 beban. Oke. Dari kelima akun kita akan menyepakati bahwa 5 akun untuk 5 aturan. Ketika jari kita ke atas ya, itu artinya debit. Ketika jari kita ke bawah, itu artinya kredit. Sepakat? Sepakat ya? Oke. Maka ketika saya menyebutkan seluruh akun bertambah, jari kita seperti ini. Oke. Ini artinya adalah harta bertambah di sebelah mana? Debit, betul. Kewajiban bertambah di sebelah kredit. Ekuitas bertambah di sebelah kredit, pendapatan bertambah di sebelah kredit, dan yang terakhir beban bertambah di sebelah Debit. Oke, bagus. Maka ketika berkurang, jari kita akan seperti ini. Bisa dilihat. Oke. Coba tolong sebutkan yang berkurang. Boleh siapa satu orang yang mau menyebutkan? Seluruh akun berkurang. Berarti tangan kita seperti ini artinya apa? Silakan. Satu orang, Cung. Ernawati. Mau maju. Apa, Kak? Tolong sebutkan ketika jari kita seperti ini berarti ini artinya apa? Boleh, silakan Dinda. Siapa yang mau menyebutkan? Ini nggak ada? Nggak ada yang mau? Syalwa, Kak. Boleh, Syalwa, silakan. Perkenalkan diri dan dari mana? Nama dan dari mana? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Syalwa Afrina. Boleh dibuka kameranya ya supaya teman-temannya bisa melihat. Kak, maaf akunya lagi nggak pakai kerudung. Oh, pakai dulu atuh. Iya, bentar. Oke, pakai dulu ya. Nih, saya tampilkan supaya bisa dilihat sama yang lain. Oke. Kak, udah ada belum? Udah ada, silakan disebutkan. Berarti kalau tanda kayak gitu, asetnya berkurang, ya. Terus kewajibannya Coba bertambah. pakai tangan. Ini. Gini tandanya berarti. Kan gini. Berarti asetnya itu berkurang, terus kewajibannya itu bertambah. No. Seluruh akun berkurang, berarti aset berkurang di sebelah. Oh ya, aset berkurang di sebelah kredit. Habis itu kewajiban bertambah di debit. Semua akun berkurang. Semua akun berkurang berarti di debit. Terus ekuitas berkurang jadinya di debit. Ya Kak ya? Betul. Terus itu beban.
beban berkurang di debit, Pendapatan dulu. Pendapatan berkurang di debit, dan terakhir itu beban kalau berkurang itu jadinya di debit. Di kredit. Di kredit. kredit. Oke, bagus. Terima kasih Shalwa Saftari udah berani buat mengungkapkan pertanyaan mengungkapkan jawaban ya. Oke, jadi sekali lagi untuk saldo normal akun ketika berkurang ya. Seperti ini, semua akun berkurang seperti ini. Artinya aset berkurang harus di sebelah kredit. Nggak boleh kebalik-balik lagi. Kewajiban berkurang di debit, ekuitas berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit, dan beban berkurang di sebelah kredit. Jangan sampai kesalahan lagi. Berikutnya, untuk saldo normal, teman-teman, saldo normal itu akan ada atau sama posisinya sama dengan pada saat bertambah. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bingung ya, untuk saldo normal itu posisinya di mana, dan posisinya itu sama dengan posisi bertambah. Melainkan apa? Berarti aset normalnya di debit, kewajiban normalnya di kredit, ekuitas normalnya di kredit, pendapatan normalnya di kredit, dan beban saldo normalnya di sebelah debit. Itu akan membantu teman-teman dalam proses pembuatan jurnal umum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Cung? Kalau ada, boleh. Kalau tidak ada, kita lanjut. Izin tanya, Kak. Boleh. Tadi kan Kakak bilang kalau di ekuitas saldo normalnya di kredit. Tapi seperti yang kita tahu di ekuitas juga ada price. Tapi kenapa price saldo normalnya di debit tapi berkurangnya di kredit? Tapi di ekuitasnya kita tahu kalau bertambah di kredit. Itu kenapa ya, Kak? Oke, bagus pertanyaannya. Untuk Mazia Auria. Tadi ada pertanyaan, katanya saldo normal ekuitas itu ada di sebelah kredit. Tapi kenapa price ketika ada penjurnalan malah di jurnal di sebelah debit? Nah, jawabannya adalah untuk akun price itu adalah akun kontra. Akun kontra itu adalah akun yang saldonya tidak normal. Berarti alias berlawanan dengan aturan yang sebenarnya atau yang seharusnya gitu, atau yang biasanya gitu kan. Ekuitas biasanya bertambah di sebelah kredit, tapi kenapa untuk price bertambahnya di sebelah debit? Dan jawabannya adalah 1. Price itu adalah akun kontra yang sifatnya mengurangi modal. Maka pada saat ada terjadinya transaksi price-nya posisinya di sebelah debit. Dan nanti pada saat pembuatan laporan perubahan ekuitas, itu price wajib menjadi pengurang modal. Sama halnya dengan dividen. Dividen itu saldo normalnya di sebelah debit. Seperti itu. Untuk Mazia Auria. Bisa dipahami? Makasih, Kak. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, tadi karena menyinggung akun kontra, saya akan menyebutkan beberapa akun kontra. Yang pertama ada price, yang kedua ada akumulasi penyusutan, ya. Itu akumulasi penyusutan sifatnya mengurangi akun aset tetap. Itu masih kelompok aset tapi posisinya di sebelah kredit kalau untuk akumulasi penyusutan, dan sifatnya mengurangi akun aset nanti di laporan neraca. Itu ya sekilas mengenai akun kontra. Oke, berikutnya. Nggak kerasa ya udah mau 1 jam. Untuk proses akuntansi, tadi ini sudah disebutkan. Yang mana proses akuntansi itu, nih kalian harus tahu, meskipun ini berupa singkat ya, singkatan-singkatan dari proses aja. Ini kalian harus tahu, ketika kalian tes kerja, kalian akan ditanya mengenai akuntansi dasar. Dan ini adalah materi yang saya rangkum untuk minimal ya, kalian bisa menggunakannya untuk pengetahuan dasar di akuntansi. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian melamar posisi akuntansi tapi nggak paham sama sekali apa yang
harus dikerjakan oleh staf akunting itu gitu. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi transaksi. Kalian harus betul-betul paham dan betul-betul mengerti transaksi yang ada di perusahaan itu, transaksinya mengenai apa aja. Dan harus paham siklus bisnis perusahaan yang tempat kalian kerja. Yang kedua, pencatatan. Kalian harus bisa jurnal. Ya, kalau nggak bisa jurnal, berarti otomatis kalian auto di-cut sama perusahaan pada saat tes kerja atau pada saat interview, kalian ditanya terkait jurnal, kalian nggak bisa jawab, otomatis cut. Untuk jurnal aja nggak tahu, berarti proses lainnya pun pasti nggak bisa. Karena nyawanya akuntansi itu ada di jurnal. Kemudian ada penggolongan, ini proses penyajian buku besar. Dan pengikhtisaran. Pengikhtisaran itu ada di laporan neraca, ada di neraca saldo, dan kemudian pembuatan laporan keuangan. Lalu setelah kita membuat laporan keuangan itu harus bisa menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan. Jadi istilahnya kita harus bisa mengerti apa yang kita catat, apa yang kita buat, lalu kita sajikan, dan pada saat kita misalkan ditanya mengenai laporan keuangan itu, kalian harus bisa menjelaskannya. Nah, itu sekilas job desk dari bagian accounting. Lalu ada pemakai, di sini pemakai ya tinggal tinggal menerima informasi akuntansi dari siapa? Dari bagian accounting. Nah, ini macam-macam laporan keuangan. Ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada arus kas, dan CALK. CALK itu penjelasan atau statement-statement keuangan yang tidak disajikan dalam 4 laporan keuangan di atas. Nah, ada yang tanya kayak gini, Kak, untuk penyusunan laporan, kenapa ya laporan laba rugi dulu? Tapi pada saat penyajian, kenapa yang disajikan neraca dulu gitu ya? Nah, jawabannya adalah dari laporan keuangan, dari kelima laporan keuangan itu ada angka yang saling berhubungan. Di proses laporan laba rugi itu ada istilahnya angka laba atau rugi yang wajib disajikan di laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu nggak akan bisa menyajikan informasi laba atau rugi kalau laporan laba ruginya belum disajikan. Otomatis, rangkaian utamanya adalah dari laporan laba rugi baru ke laporan perubahan ekuitas. Lalu dari perubahan ekuitas masuk ke neraca. Nah, di neraca itu harus ada informasi total modal akhir. Sedangkan modal akhir itu ada di laporan perubahan ekuitas. Jadi urutannya laba rugi, perubahan ekuitas, baru neraca. Tapi pada saat penyajian setelah jadi gitu ya, yang disajikannya adalah neraca dulu, baru laporan laba rugi, baru laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir keempat itu laporan arus kas, dan yang terakhir ada CALK. Dan ada informasi pelengkap lainnya, biasanya tergantung dari bidang perusahaan masing-masing ya. Kalau misalkan saya dulu di perbankan ada laporan mengenai misalkan penabung, tabungan, deposito gitu ya. Kemudian ada informasi mengenai laporan kredit. Nah, contohnya seperti itu. Informasi-informasi pelengkap lainnya yang dibutuhkan di perusahaan. Nah, untuk di sini ada kebutuhan informasi dan laporan yang pendukung. Boleh nanti dibaca aja PowerPoint-nya. Untuk penyajian laporan keuangan, ada contohnya di sini nih. Ada laporan laba rugi, ya. Kemudian ada laporan arus kas, kemudian ada neraca, dan selesai. Itu mungkin agenda hari ini. Boleh silakan ada yang bertanyakan atau tidak. Saya nggak akan membahas mengenai lebih dalam lagi terkait laporan keuangan. Jadi intinya di dalam kelas gratis ini, saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa kalian harus bisa minimal pembuatan laporan keuangan gitu. Nah, tadi bekal dari saya adalah untuk pemahaman saldo normal akun, nanti nama-nama akunnya, nanti PowerPoint-nya saya akan share ke grup lewat admin saya. Kemudian untuk nama-nama akun, nanti saya akan kasih secara gratis ke kalian ya, contoh nama-nama akun yang digunakan dalam perusahaan. Kemudian kalau misalkan kalian mau upgrade kelas, nanti tinggal hubungi aja adminnya untuk
saya sarankan kalian ikut di Basic Financial Accounting. Khusus untuk kalian yang ingin berkarir di bidang akuntansi. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Mumpung ketemu saya. Oke? Sudah cukup? Sudah cukup, teman-teman? Mana suaranya ini masih semangat? Oke. Masih, tapi lemas. Oke. Jika tidak ada, untuk kalian yang udah daftar kelas Basic Financial Accounting, berarti kalian akan ketemu saya lagi di kelas berikutnya, di batch April kalau nggak salah. Kemudian yang mau daftar misalkan kelas pajak ada, yang mau daftar kelas audit juga ada. Nanti silakan hubungi admin aja untuk kelas-kelas yang disediakan untuk batch April ya. Terutama ketika kalian tadi tidak bisa memahami untuk materi basic, otomatis kalian harus menggali lebih dalam lagi atau mengikuti kursus lainnya, khususnya di akuntansi. Jangan sampai ketika kalian ingin melamar kerja ya, tapi kalian nggak ready gitu. Udah mau cari kerjanya susah, tapi pada saat dapat interview atau dapat kesempatan untuk tes kerja, kalian nggak siap keilmuannya dan nggak siap mentalnya. Gitu ya. Oke. Nanti untuk PowerPoint saya akan share ya. Itu aja paling untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi secara lebih lagi di platform-platform lainnya seperti di TikTok. Untuk yang ingin connect di LinkedIn boleh, karena nanti saya akan membagikan atau share loker-loker yang valid yang bisa teman-teman gunakan atau yang bisa teman-teman lamar, khususnya untuk kalian yang sudah lulus S1. Kemudian apa lagi ya? Udah itu aja paling dari saya. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Bukan saya kurang kangen atau kurang ingin berbincang-bincang karena keterbatasan waktu ya. Saya masih ada kegiatan lain, tapi ini mudah-mudahan jadi awal silaturahmi kita, meskipun saya nggak tahu kalian satu persatunya ada siapa aja namanya. Tapi boleh ketika kalian membutuhkan diskusi, kalian boleh DM saya via apapun. Via Instagram, via TikTok, atau via LinkedIn yang sudah connect. Itu saya sangat terbuka. Itu aja paling ya. Untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Jika kalian membutuhkan sesuatu, jangan sungkan untuk komunikasi dengan saya. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Saya ingin melihat kalian bisa menemukan karir di akuntansi dan dapat kerja sesuai dengan bidangnya. Ya, itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat istirahat. Ya, jangan lupa war takjil untuk yang puasa. Dadah. Makasih, Kak. Siap, sama-sama. Oke, saya izin akhiri ya. Bahasa kami obrigado. Oke.